Kita kembali kepada bait waharrikis sabha wala tubali wadum wala tanza' ilal inzali. Waharrik, dan gerakkan as-sabha, farji bagian depan, wala tubali, kamu tidak usah peduli, sudah digesek-gesek saja itu. Wadum, abadikan, biarkan, ya tak? Wala tanza', dan kemudian jangan kamu lepas, ilal inzali, hingga keluar mani. Wahuzza, dan gerakkanlah, digoyang-goyang, digerakkan, ya sahi wahai sahabatku, ajuzaha, bisa bermakna, karena ada hanya ini, ajuzaha bisa bermaksud sumurnya. Sumurnya ini berarti bisa bermakna farjinya, farjinya al-mar'ah. Tapi kalau dimaknai ajuzahu, nanti maknanya adalah istrinya pengantin laki-laki. Saya masih, kenapa kok harus ada kata ajuzaha, kok tidak ajuzahu, kan seperti itu. Karena kalau disyarahnya nanti yang digerakkan itu malah tubuh sang istri. Ya sahi wahai sahabatku. Fa akhbara rahimahullahu, nanti saya akan menjelaskan melalui syarahnya. Fa akhbara, lalu memberikan informasi rahimahullahu Ibnu Yamun rahimahullah, annahu yutlabu minazawji, bahwasannya dituntut bagi seorang suami, unda iradatil jima'i, ketika menginginkan jima, ayakhudha dzakarahu, agar ia itu mengambil zakarnya, bishimalihi, dengan tangan apa shimal ma? Kiri. Jadi kamu nanti tangan kirimu itu mengambil zakar, dipegang zakarmu itu imam, wa yahukku bi ra'sil kumrati, kemudian setelah kamu memegang zakar tadi, kamu menggaruk-garukkan, digaruk-garukkan, ini garuk-garuk. Tapi garuk dengan apa? Ra'sil kamrati, dengan kepala zakar. Nah, kepala zakar itu yang bikin, yang dibuat menggaruk. Sathal farji, pada permukaannya farji atau bagian depannya farji. Wa yudagdigu, dan merangsangnya. Jadi ketika sang suami tadi itu sudah persiapan mau memasukkan, dipegang zakar tadi, kemudian gesekkan farji bagian depan itu dengan kepala zakar. Nah, digesek-gesekkan dan dirangsang. Setelah rangsangan maksimal, ada tanda-tanda kok sudah merangsang, summa yursiluhu fihi, lalu sang suami tadi memasukkan zakarnya pada farji istrinya. Wala yanza'uhu, dan tidak melepasnya, hatta yunzila, hingga keluar mani. Setelah dimasukkan, jangan dilepas. Nah, seperti itu. Sampai kapan tidak boleh dilepas? Sampai keluar mani. Fa idza ahassa bil inzal, jika sudah merasa keluar, jika sang suami sudah merasa keluar mani, al-inzal itu keluar mani, adkhala yadahu tahta warkiha, lalu memasukkan, ya, lalu sang suami tadi memasukkan tangannya. Tangan itu dimasukkan kemana? Tahta warkiha, di bawah pinggulnya istri. Wah, kamu kok sudah mulai keluar manimu, mau keluar, langsung masukkan tanganmu di bawah pinggul istri. Wa yahuzuha, dan menggerak-gerakkan istri. Nah, digerak-gerakkan seperti itu. Huzan syadidan, dengan gerakan yang dahsyat. Wis, lek pakai bahasane wong Lamongan, digenjot-genjot ngono. Paham yo? Imam guyang-guyut tok katene rabi iki. Fa innahuma yajidani, karena pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yajidani, keduanya akan menemukan, lidzalika, karena hal itu, lazatan azimatan, pada kelezatan yang agung, la tusafu, yang tidak bisa digambarkan. Kelezatan yang tidak terdeskripsikan, saking nikmatnya, saking lezatnya. Jadi dari paragraf ini
ketika imam mau menjima istrinya, ya toh, sudah sesuai dengan pelajaran sebelumnya, bantal sudah disiapkan, kaki istri sudah diangkat, dikasih di bawahnya pinggul sudah ada bantal, imam juga sudah ada di atas, maka pegang zakarmu dengan tangan kiri, kemudian kepala zakar itu agar digesek-gesekkan pada farji bagian depan sambil dirangsang. Kalau rangsangnya sudah maksimal, maka masukkan, didukul sama kamu, jangan dicabut sampai ia keluar. Setelah keluar mani, kok kayaknya kamu sudah merasa mani, merasa spermamu sudah mau keluar, maka masukkan tanganmu di bawah pinggul istri, ditarik itu, pinggul itu digerak-gerakkan dengan dahsyat. Karena nanti suami dan istri itu akan menemukan kelezatan yang agung, kelezatan yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan. Qala fil idahi, dalam kitab Al-Idha ada keterangan, wa syakrul ladzi tastalidzuhul mar'atu 'indal jima'i, model yang wanita merasa nikmat, merasa senang, merasa lezat indal jima'i, ketika jima, model atau gaya yang seperti apa yang wanita itu sangat senang sekali, merasa nikmat dengan hal itu. Wa huwa antastalqiyal mar'atu ala dhahriha, yaitu wanita ketika itu dia berbaring ala dhahriha, atas punggungnya terlentang. Wa yulqi ar-rajulu nafsahu 'alaiha, kemudian sang suami itu berada di atas istri. Wa yakunu ra'suha mangkusan asfal, kemudian kepala istri itu dibalik ke bawah begini. Sirat tasawubi, kemudian banyak terarah, artinya dia fokus atau konsentrasi lah, makna kerennya itu seperti itu. Berarti nepak no posisi, konsentrasi. Waraf'uhu, ya toh, waraf'uhu warkaha bil mikhadi, kemudian sang suami tadi mengangkat pinggulnya, bil mikhadi, diganjal dengan bantal, diangkat dan diganjal dengan bantal. Wa yahukku bira'sil kamrati ala sathil farj, kemudian ia menggarukkan kepala zakarnya atas permukaannya farji, permukaannya vagina bagian depan. Wa yudaghdiduhu, sambil ia merangsangnya, summa yasta'milu ba'da dzalika, lalu sang suami tadi menggunakan setelah proses itu semua ma yuridu, atas sesuatu yang ia inginkan. Artinya disuruh jima setelah kamu rangsang secara maksimal tadi. Ya tidak harus maksimal banget, pokoknya sudah terangsang baru kamu jima. Fa idza ahassa bil inzali falyudkhil yadahu tahta warkiha, jika sudah merasa mau keluar mani, maka hendaknya ia memasukkan tangannya di bawah pinggulnya. Wa yashiluha syailan anifan, kemudian ia mengangkatnya dengan mengangkat yang dahsyat. Fa innar rajula, ya tadi itu digenjot-genjot tadi itu. Fa innar rajula wal mar'ata, karena lelaki dan perempuan, yajidani fi dzalika, mereka berdua akan menemukan dalam hal itu ladzatan azimatan la tusaf, kenikmatan yang agung yang tidak dapat digambarkan. Qala Sayyidi Umar ibnu Abdul Wahhab, Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab berkata, yambaghi liman dakhala bi zawjatihi al-bikra alla ya'zala anha kama yaf'alu ba'dul juhal. Seharusnya bagi orang yang menjima istrinya, kemudian istrinya itu perawan, hendaknya dia tidak azl. Azl itu masuk ke dalam farji tapi dikeluarkan di luar. Itu azl, tidak boleh diazl, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Itu wal yusri ma'ahu ila rahimiha, justru anjurannya agar segera airnya itu dipercepat sampai ke rahimnya. La'allallaha
yaj'alu min dzalika dzurriyyatan yanfa'uhu biha. Semoga barangkali Allah Ta'ala akan menjadikan dari hal itu keturunan yang akan memberikan manfaat kepadanya sebab keturunan tersebut. Wa la'alla dzalika yakunu akhir ahdihi bin nisa'i fil isabah. Bisa jadi hal itu justru akhir masanya dia dengan istri-istrinya dalam urusan jima. Idlam ya'man ahadun minal mauti, karena tidak ada seorang pun yang aman dari kematian. Buat medeni imam. Jadi katanya Sayyidi Umar bin Abdul Wahab, kalau kamu menikah seorang istri yang perawan, kemudian kamu menduhulnya, awas jangan diazal, masuk kemudian dikeluarkan di luar, jangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh. Justru yang baik itu segera masukkan air spermamu itu ke rahimnya. Semoga saja hal itu menjadikan keturunan yang memberikan manfaat. Atau jangan-jangan imam, justru itu adalah akhir atau jima terakhirmu bersama para perempuan. Iya tak? Karena di sini pakai an-nisa. Jangan-jangan itu justru jima terakhirmu. Makanya dimaksimalkan kan lemam. Ternyata tadi malam imam ternyata jima tidak maksimal, malah diazal. Ya tak? Pagi harinya dicabut, kan ngenes hidupmu. Nah, karena tidak ada seorang pun yang aman dari kematian.